Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah SWT. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah SWT ke dalam diri pribadi Rasulullah SAW, petik terbalik, sehingga akhlak beliau menjadi panutan manusia sampai akhir zaman. Berikut adalah kisah-kisah tentang kedermawanan dan kesabaran Nabi, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah 1. Abu Hurairah bertutur, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari, beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik mantel Rasulullah dengan keras, padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki berkata, "Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapakmu." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku." Laki-laki dusun itu berkata kembali, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku." Rasulullah selalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun, laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut, namun Rasulullah segera berpaling kepada kami dan berkata, "Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat laki-laki tersebut sampai aku memberikan izin." Rasulullah selalu berkata kepada laki-laki saat itu, "Wahai Fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum, dan untanya yang satu lagi dengan kurma." Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, "Ayo bubarlah kalian." Hari Abu Daud. Kisah 2. Anas bin Malik bertutur, suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Saat itu beliau memakai selimut dari daerah Najran yang ujungnya sangat kasar. Tiba-tiba ia ditemui seorang Arab dusun. Tanpa basa-basi, laki-laki dusun itu langsung menarik selimut kasar Rasulullah itu keras-keras sehingga aku melihat bekas merah di pundak Rasulullah. Laki-laki dusun tersebut berkata, "Suruh orang-orangmu untuk memberikan harta Allah kepadaku yang kau miliki sekarang." Rasulullah selalu berpaling kepada laki-laki tadi. Sambil tersenyum, beliau bersabda, "Berilah laki-laki ini makanan apa saja." Hari Bukhari. Kisah 3. Jubair bin Mut'im bertutur, ketika ia bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba orang-orang mencegat beliau dan meminta dengan setengah memaksa sampai-sampai beliau disudutkan ke sebuah pohon berduri. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengambil mantelnya. Rasulullah SAW berhenti sejenak dan berseru, "Berilah mantelku ini. Itu untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel banyak lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian." Hari Bukhari. Kisah 4. Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta. Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Tapi, ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah SAW tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar,
ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Hari Turmuzi. Kisah 5. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW bercerita, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dengan muka pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit. Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini? Tanyaku. Rasulullah menjawab, aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakannya. Hari Al-Haytsami dan hadisnya sahih. Kisah 6. Aisyah berkata, suatu hari, ketika sakit, Rasulullah SAW menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah SAW bertanya kembali, uang itu sudah kau sedekahkan? Belum, karena aku kemarin sangat sibuk. Jawabku. Rasulullah bersabda, mengapa bisa begitu, ambil uang itu. Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah SAW lalu bersabda, bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan. Hari Ahmad. Kisah 7. Sahal bin Sa'ad bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi SAW sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah adalah baju lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau. Rasulullah SAW pun sangat menyukai tersebut. Tanpa banyak kalam, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah SAW betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, hai fulan, Rasulullah SAW sangat menyukai syamlah tersebut, mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta. Laki-laki itu menjawab, aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal. Tidak lama kemudian, laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Hari Bukhari. Semoga 7 kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Akhlak Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia dan akan menjadi contoh kepada sekalian manusia mulai dari dahulu sampai akhir zaman kelak. Semoga Allah SWT membimbing kita ke akhlak yang mulia yaitu akhlak kekasihnya Muhammad SAW. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.